Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat belajar. Kita masuk di materi keempat di modul, yaitu tentang konstitusi negara. Judulnya saya sedikit ubah menjadi negara dan konstitusi. Di bagian ini, materi ini, kita akan fokus di pembahasan tentang apa itu konstitusi dan fungsi serta tujuannya. Bagian tentang negara barangkali akan ada di bab-bab yang berbeda. Capaian pembelajaran dulu, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar, serta ketentuan perundangan di bawahnya. Jadi sebenarnya ini membutuhkan bacaan Anda kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia untuk bisa dicari relevansinya, kecocokannya, kesesuaiannya dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan nilai-nilai Pancasila, dengan nilai-nilai yang ada di dalam budaya Indonesia. Karena bisa jadi sebuah produk peraturan perundangan yang seharusnya nilai-nilainya diambil bersumber pada nilai-nilai yang lebih tinggi, yang diyakini, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, itu ternyata justru berseberangan, justru bertentangan, bertolak belakang. Bisa karena itu terjadi karena sebuah desain, karena sebuah kepentingan tertentu, bisa juga karena itu sebuah kelalaian di dalam penyusunan. Konstitusi itu secara bahasa bisa dimaknai dengan sederhana sebagai undang-undang dasar. Jadi kalau saya menggunakan istilah konstitusi, maka maknanya itu undang-undang dasar, bukan aturan lain. Ya. Di aturan lain ada istilahnya, peraturan perundangan. Tapi kalau konstitusi itu berarti adalah undang-undang dasar. Ada yang mendefinisikan konstitusi itu kerangka negara yang disusun dalam bentuk hukum. Di situ ditetapkan lembaga-lembaga negara yang bersifat permanen. Sekaligus di dalam konstitusi itu ditetapkan fungsi-fungsi, hak-hak, kewenangan lembaga-lembaga permanen tersebut. Itu konstitusi. Jadi konstitusi itu kerangka yang tertuang di dalam norma hukum. Ada juga yang mendefinisikan konstitusi itu kumpulan asas-asas atau dasar-dasar atau pokok-pokok tentang kekuasaan pemerintah, kewenangan pemerintah, sekaligus juga di dalamnya ada hak-hak masyarakat,
hak-hak yang diperintah, serta bagaimana hubungan antara negara dan warga negara, pemerintah dan yang diperintah. Jadi di situ mengatur hal-hal prinsip antara pemerintah dan masyarakat. Ini kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan di awal ya, kita bicara tentang konstitusi ini berarti Anda harus langsung nyambung. Yang kita bicarakan adalah undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar, maka di Indonesia undang-undang dasar itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini membutuhkan Anda untuk membuka dokumen Undang-Undang Dasar. Dari sisi perspektif ya, ada yang melihat bahwa konstitusi itu adalah seperangkat dokumen yang isinya aturan-aturan dasar dalam menyelenggarakan negara. Tapi ada juga yang melihat semua bentuk peraturan, baik itu ada dokumennya maupun tidak ada dokumennya, asalkan dia itu memang menjadi aturan yang paling mendasar di dalam menyelenggarakan negara, itu disebut konstitusi. Mengapa saya katakan demikian? Nanti ada negara-negara tertentu yang konstitusi dasarnya, konstitusi negaranya itu tidak tertulis. Nah, yang tertulis justru peraturan-peraturan yang lebih rendah. Konstitusi dasarnya itu tidak tertulis. Ya. Tapi yang paling umum tentu saja yang pertama. Negara modern semuanya menggunakan konstitusi tertulis. Negara-negara klasik, negara-negara dulu itu konstitusi dasar itu semuanya ada di tangan penguasa. Ini tadi saya sebut ya, konstitusi tertulis, contohnya ya Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis itu bisa dalam bentuk pidato, orasi, ya, yang itu menjadi dasar dilakukannya sebuah tindakan. Negara-negara dengan baik saya ulangi, negara-negara tertentu itu yang menggunakan model kerajaan itu masih menyisakan bentuk-bentuk konstitusi yang tidak tertulis. Negara-negara maju, negara modern tentu saja menggunakan konstitusi tertulis. Mengapa Undang-Undang Dasar itu diperlukan? Mengapa konstitusi itu diperlukan? Pertama tentu saja untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Ya, kalau nggak ada konstitusinya, ya nggak ada batasannya. Maka kalau ada konstitusi dan dibuat secara tertulis, itu untuk mengikat kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Nah, sebaliknya yang kedua tentu saja untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Nah, karena itu bisa juga disebut
konstitusi itu diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Ada lembaga negara A, ada lembaga negara B, ada menteri, ada dirjen, ada keamanan, ada pihak penegak hukum lainnya. Itu konstitusi mengatur itu semua. Mengapa demikian? Karena ada ungkapan kekuasaan itu berkecenderungan untuk korupsi. Dan kekuasaan yang absolut itu akan mengarah kepada korupsi yang absolut, yang pasti. Karena itu maka tujuan konstitusi tentu saja adalah untuk memberi batasan, membuat batasan, dan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Ini nanti coba Anda buka ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 isinya semua adalah membatasi di mana kewenangan pemerintah, penguasa negara, lembaga negara tertentu, Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, dan lain sebagainya. Dan sekaligus di dalamnya bicara hak kewenangan serta tanggung jawabnya. Yang kedua tujuannya tentu saja adalah membebaskan kekuasaan mutlak penguasa. Maksudnya supaya tidak ada kekuasaan mutlak, supaya bebas dari kekuasaan mutlak penguasa. Kalau enggak gitu merasa mutlak dikuasai. Dan karena itu maka konstitusi juga bertujuan supaya penguasa pemerintah itu jelas batas-batas kekuasaan mereka. Nah, kembali ada tujuan, ada fungsi, masih sama kita itu. Fungsinya membatasi kekuasaan pemerintah, ya. Tapi fungsi lainnya konstitusi yang belum tersebut tadi adalah seringkali dipakai untuk menjelaskan piagam kelahiran suatu negara. Kapan sebuah negara itu lahir, ada dalam konstitusi. Dan juga punya fungsi lain yang belum kita bahas tadi adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Fungsi berikutnya adalah juga identitas nasional, identitas kebangsaan sebuah negara, dan juga sebagai simbol, sebagai lambang. Dan yang terakhir adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Karena itu isi pokoknya ada yang menyebut pertama adalah adanya jaminan hak asasi warga negara. Kemudian susunan ketatanegaraan. Kemudian batasan tugas lembaga-lembaga pemerintah, tugas kenegaraan yang paling prinsip. Ada yang menyebut juga Miriam Budiarjo, isi pokok konstitusi adalah organisasi negara dan hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya prosedur mengubah undang-undang dasar, termasuk ada kalanya adalah larangan mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Termasuk bisa juga cita-cita, ideologi, itu masuk di dalam undang-undang dasar. Dalam konteks ini, cita-cita bangsa Indonesia terkumpul di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terkandung pula di dalam Pancasila sebagai asas ideologi atau pandangan dasar bangsa Indonesia. Nah, ini di Indonesia terjadi beberapa dinamika, ini saya kira kelompok-kelompok
presentasi, saya minta untuk mendalami ini ya. Pertama kita pakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian Konstitusi RIS 49, Undang-Undang Dasar sementara, kemudian kembali lagi tahun 59 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sekarang itu. Kemudian apa namanya, ada yang versi amandemen, sebelum amandemen Orde Baru ya apa namanya, kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini yang versi amandemen gitu ya. Ini beberapa perbedaan dasar, Anda bisa mempelajari sendiri, membaca, dan kelompok yang terkait dengan materi ini bisa apa namanya, mendeskripsikan perbedaan-perbedaan prinsipnya yang kemudian juga diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi, gitu ya. Ini RIS gitu ya, ada konsekuensinya. Nanti dokumen-dokumennya ada Anda bisa peroleh di apa namanya, sumber-sumber di internet. Saya sebenarnya sudah juga punya, nanti bisa saya kirim, tapi ini bagian dari tugas kalau ada yang membahas ini gitu ya. Baik, ini yang amandemen ya, ini sistematikanya. Nah, bagian terakhir adalah tata urut peraturan perundang-undangan. Ya, kita itu beberapa kali mengalami perubahan tentang tata urut peraturan perundang-undangan. Saya ambil yang dua yang paling akhir saja ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai peraturan yang paling tinggi, konstitusi paling tinggi. Di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada undang-undang, Perpu, ya. Terus kemudian peraturan pemerintah, ada Kepres, ada Perda. Nah, rupanya ini berubah. Ini 2004. Oh, ada, saya sebut 3 berarti ya. 3 yang terakhir. Ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya undang-undang atau Perpu, ada PP, peraturan pemerintah, keputusan presiden, Perda. Ini tentu berbeda, konsekuensinya juga berbeda, dan menunjukkan situasi yang berbeda juga. Dan yang terakhir ini, ya, ada TAP MPR itu pernah menempati kedudukan yang paling tinggi setelah Undang-Undang Dasar. Ada yang kemudian fase tahun 2004 tadi itu, dia nggak muncul. Ini juga dinamikanya dinamika politik tentang posisi MPR sebagai lembaga negara, lembaga tinggi negara. Saya kira itu sebagai gambaran singkat awal. Nanti pendalaman bisa dilakukan oleh mereka yang kebagian tugas membahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.